ada yang komen selalu bilang sok tahu. Ya kan? Nah, kalau presiden ya itu punya nyali, benar-benar mau mengejar para koruptor sampai ke Antartika katanya kan. Akan saya kejar. Tuh kejar dong Paman Sabirin kemana. Ketika Paman Sabirin itu dijadikan tersangka oleh KPK, tiba-tiba menghilang bak di telan bumi. Coba tanya sama Prabowo, kenal nggak sama Paman Sabirin? Ya, Paman Sabirin itu paman siapa? Ya, Sabirin Nur. Ya, itu dulu orang-orang itu ya pernah disentil oleh kader-kader Demokrat. Ketika dia masih nyinyir, ketika masih menjadi oposisi, kini hilang, lenyap begitu saja Paman Sabirin. Orang Demokrat itu dulu, ya kader Demokrat itu dulu pernah nyindir loh. Ya, ketika mulutnya AHY masih nyong-nyong dulu, masih monyong-monyong panjang gitu jadi oposisi, belum dijadikan menteri, belum jina dulu, ya itu udah ada dibahas loh Paman Sabirin itu. Dijadikan tersangka oleh KPK ketika ada seleksi akan menjadi mencari yang namanya ketua KPK. Tiba-tiba Paman Sabirin itu menghilang, Sabirin Nur dari Kalimantan. Ya, siapa Paman Sabirin? Ya, pamannya yang namanya Andi Samsudin Arsad. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang tambang. Orang yang bermain di tambang. Iya kan? Udah dalam pengawasan 24 jam oleh KPK. Tiba-tiba bak ditelan bumi. Siapa yang menyelamatkannya? Dan ingat, yang namanya Paman Sabirin Nur itu menjadi gubernur. Dimodalin oleh ponakan yang mengelola tambang tersebut. Ya, jadi tiba-tiba menghilang. Katanya ada presiden mau mengejar yang namanya mafia sampai ke negeri Antartika. Itu tuh kejar tuh. Ya dulu nyinyirnya orang-orang itu ya pernah disindir oleh kader Demokrat itu. Paman Sabirin itu udah ditetapkan jadi tersangka dalam pengawasan 24 jam. Kemana sekarang ini bak ditelan bumi seperti yang namanya era Edi Tansil. Ya kan? Eranya Soeharto. Nah kemana sekarang ini saya tanya Paman Sabirin? Paman Sabirin adalah pamannya Andi Samsudin Arsad dari Kalimantan. Ya kan? Itu yang namanya rajanya tambang. Kemana dia sekarang? Dia mengelola yang namanya sawah. Paman, sawah yang di mana? Yang di Papua kah? Yang 2 juta hektar kah? Apa gimana? Katanya mau sanggup, katanya kejar sampai ke negeri Antartika itu. Ya kejar dong itu maling itu ya. Ya maling itu, maling-maling kok pada dilindungi. Heran gua. Nah, ini udah dijadikan tersangka loh. Ya, dalam pengawasan 24 jam. Tiba-tiba menghilang bak ditelan bumi. Kemana itu Paman Sabirin? Ya, Paman Sabirin, paman yang namanya Andi Samsudin Arsad, seorang raja dari tambang. Ya, kayaknya emang begitu sih, selain pasir-pasir ada persenan, walaupun itu sedimen. Ya, kayaknya tambang-tambang ini banyak juga yang dilindungi deh. Karena ya mungkin lebih besar dari zamannya SBY dulu. Kalau dulu setiap proyek tuh dapat 20%. Ya, kira-kira yang zaman sekarang berapa persen ya dapatnya? Bisa-bisa 50%, 40% ya dapat ya. Ya kan? Tuh, kalau benar-benar nyali yang namanya KPK, nyali yang namanya jaksa, nyali yang namanya hakim-hakim yang minta gaji gede-gede itu, tuh, coba perintahkan itu jaksa. Bisikin Kapolri, bisikin KPK, gigit dengan caranya. Katanya mau kejar sampai ke negeri Antartika. Tuh Paman Sabirin kemana aja sekarang kok hilang bagai ditelan bumi. Koruptor terbesar. Ya, berapa banyak uang yang digunakan mereka minta modal sama ponakannya yang namanya Andi Samsudin Arsad. Berapa banyak? Kata
katanya sanggup nih. Jangan hanya kesempatan rekan-rekan saja jadi pejabat, nggak sanggup yang namanya mengejar para maling, mafia di masyarakat Indonesia, negara Republik Indonesia ini yang malingin uang negara ini. Seharusnya negara kita ini nggak miskin. Lah tambang-tambangnya bonom perkaya perut-perut para mafia doang. Udah dijadikan tersangka, dilindungi pula. Kemana segitu lemahnya KPK sekarang? Apa ompong semua itu sekarang? Yang dulu teriak macan ASEA, macan-macan. Sekarang ompong semua itu orang. Nggak berani itu orang-orang kejar katanya sampai ke negeri Antartika. Ya, tuh kejar tuh Paman Sabirin. Dulu mana tuh yang orang-orangnya AHY dulu nyinyir masalah yang namanya Paman Sabirin itu. Ya kan, sudah ditetapkan jadi tersangka loh di KPK. Hilang begitu aja, nggak sampai diadili. Kuat kali kalian bermain. Itulah, percaya Indonesia sekarang ini katanya mau kejar yang namanya para mafia, para koruptor sampai ke negeri Antartika. Percaya? Ya, yang namanya bekas minyak goreng aja masih tenang-tenang aja di situ, emang dikejar. Tapi bagaimana mau ngejarnya orang di pundaknya dia orang? Percaya aja mah yang namanya kampanyenya teriak-teriak hampir gebrak-gebrak podium, gebrak-gebrak itu, gebrak ini, teriak-teriak kejar sang koruptor sampai dia mana tuh kejar tuh kemana tuh Paman Sabirin sekarang ini? Sanggup ya kejar? Sanggup nggak kejar? Ompong udah, Asia ompong. Salam waras saja ya, melindungi yang namanya para mafia itu jagonya dah. Dikasih kesempatan untuk berkuasa, bukannya ditangkap-tangkapin, teriak, tangkap, dikejar sampai ke negeri Antartika. Tapi yang di belakang, di pundaknya sendiri kagak di apa-apain. Kasus impor 18 ton Zulkifli Hasan. Kemudian kasus-kasus tambang timah itu tuh selesaikan. Siapa aja? Sekarang Paman Sabirin, kemana Sabirin Nur? Hello, sanggup nggak? Terus Hopipa, berani nggak bergol mereka? Iya kan? Katanya mau kejar sampai, nggak usah sampai ke negeri Antartika. Yang di Jawa Timur tuh dikejar, yang di Kalimantan itu dikejar. Ya, terus yang PT Milmar ya sama minyak goreng itu ya dikejar. Ngapain jauh-jauh ke negeri Antartika? Tuh di belakang-belakang pendukung-pendukungmu itu loh, para koruptor, ditangkapin dong kalau punya nyali.